Oke, selamat sore, selamat datang di Dion Garage. Jadi untuk hari ini kita mau bahas satu unit SUV bensin spesial. Kenapa? Karena SUV ini salah satu SUV favorit saya ketika saya ingin keluar sama keluarga atau mudik sama keluarga. Ini dia mobilnya, Lexus RX 270 HK version 2014. Ini dia SUV favorit saya, atau bisa dibilang salah satu favorit saya lah untuk SUV keluaran Jepang. Tapi ini yang HK version, karena ada dua versi, HK version dan Jepang version yang saya tahu. Untuk Jepang version itu masih panoramik, sementara yang HK version sudah sunroof. Dan ini bukan 7 seater tapi 5 seater. Jadi lebarnya ini 1,8, untuk panjang ini 4,7 meter. Jadi agak mirip-mirip dengan Pajero dan Fortuner. Tapi bayangin aja kalau Pajero dan Fortuner itu punya panjang yang hampir sama dan ini cuma 5 seater, berarti kabinnya ini super luas banget, keren. Dan mobilnya ini juga fiturnya banyak banget. Kita bahas di bagian depannya dulu. Dari lampu ini sudah memakai headlamp proyektor dan lampu sennya ini masih bohlam kanan kiri, serta sudah terdapat DRL dan fog lampnya. Dan kita bahas di bagian mesin. Nah, untuk kapnya ini yang saya suka, kapnya sudah hidrolis. Jadi mobil-mobil premium kan harus mudah dan canggih. Sudah hidrolis, sudah ada peredamnya, spesialnya lagi sudah ada covernya yang terlihat lebih rapih lagi. Karena ini masih tahun 2014. Terus di bagian sini juga ada keterangannya kayak gambar aki, coolant, serta ada air wipernya. Untuk mesinnya ini mengusung mesin 2700 cc 4 silinder DOHC dengan menghasilkan tenaga 185 HP dan torsinya ini 252 Nm. Untuk akselerasi 0 ke 100-nya cuma butuh waktu nggak sampai 11 detik. Serta untuk BBM-nya, saya rasa ini BBM-nya cukup irit, sekelas SUV yang beratnya juga hampir 2 ton dan cc-nya juga besar, 2700 cc. Ini cuma makan 1 liter bensin untuk jarak 10,7 km. Jadi cukup irit, saya rasa cukup worth it dengan fitur dan kenyamanannya. Dan mobil ini kita jual. Dulu saya sempat tahun kemarin saya punya stoknya 2014 sama. Untuk harga barunya mobil ini berkisar antara 900 sampai 1 miliar. Dan tahun lalu saya bisa jual 410 juta dan tahun ini malah turun ya. Malah turun di 325 juta kita bukanya, dan platnya L, pajaknya juga masih panjang banget, bulan 11. Sekarang bagian sampingnya. Jadi di bagian sampingnya sudah ada yang diganti seperti velgnya. Ini velgnya serasi sama mobilnya ya, karena ini keluaran Jepang. Jadi velgnya pakai velg Jepang juga, NK RPF1 yang black chrome ring 18 dan bannya sudah pakai blue earth. Untuk kilometernya ini masih jalan cukup rendah, 90 ribuan, dengan umur masih sekitar 11 tahun. 90 ribu itu berarti kan 9.000 kilometer per tahunnya, bahkan nggak sampai kalau kita hitung 11 tahun ke 90 ribu, nggak sampai 9.000 kilometer. Untuk spionnya ini ada lampu sennya dan model tangkai di bodi, jadi sewarna bodi juga. Dan untuk mobil ini sudah smart key keyless, jadi tinggal dibuka, tinggal kita, jadi kuncinya di sini. Terus untuk buka pintunya kita taruh di bagian sini. Untuk kuncinya seperti ini ya. Terus sudah ada roof railnya juga, yang mungkin kalau misalnya teman-teman nggak suka warna chrome bisa di dead chrome ya. Window line-nya sama bawahnya sini body molding. Jadi kalau chrome itu kan kesannya kesan elegan dan kebapaan mungkin ya. Karena saya pribadi juga kurang suka dengan warna chrome. Terus untuk
Bagian belakangnya sudah power back door, electric power back door yang bisa dibuka dari kunci dan dari dalam mobilnya. Dan bagasinya super luas banget, bisa dilihat. Bagasinya super luas banget. Ini ada boxing ya, karena saya habis boxing. Terus spoilernya ini sudah ada lampunya, lampu stop lamp. Dan lampunya juga seksi banget kalau kita lihat dari belakang serong seperti ini. Kita lihat bagus, seksi, fiturnya canggih dan nggak pasaran di jalanan karena emang harga barunya mahal banget dulu. Ini termasuk SUV premium di kelasnya. Sekarang kita bahas di bagian interiornya. Nah, ini adalah bagian interior dari Lexus RX 270 HK version yang warna beige. Jadi ada yang warna hitam, ada yang warna beige. Kalau warna beige seperti ini, kalau kalian nggak telaten ngerawatnya, terus asal makainya, joknya ini bisa keriput dan hancur lebih cepat. Karena mungkin yang pemilik sebelumnya dan keberuntungan saya juga ketemu sama beliau ini ngerawat mobilnya bener-bener ekstra. Karena ada debu sedikit, kotor sedikit pun beliau juga merasa risih. Jadi pecinta otomotif pasti kalau punya mobil walaupun satu atau tahunnya lama pasti ngerawatnya ini ya dari hati dengan perasaan. Terus untuk materialnya juga material yang premium, dashboardnya yang sudah soft touch. Terus laci pembukanya juga soft touch, door pocketnya juga bisa dibuka model retract ini ya. Dan hand gripnya juga model retract yang enak dipegang, pas banget di genggaman. Terus plafonnya juga masih sangat bersih, orang yang lewat banget serius. Terus kita bahas di bagian pintu kanan. Di sini ada power window, terus auto mirror dan retract mirror juga. Dan di sini ada set memori 123 karena ini electric seat yang bisa disimpan di memory seatnya bagian sini. Dan kalau misalnya ini di engine on atau ACC ya, masih ACC aja. Masih ACC ini udah otomatis dengan pengaturan yang kita naikin terakhir ya. Jadi enak banget mobilnya. Dengan harga 325 juta dan masih bisa nego, saya rasa amat sangat worth it untuk memiliki mobil SUV satu ini ya. Terus untuk di bagian kanan sini ada washer headlamp, terus power back door ya, electric power back door. Kita buka dari bagian interior sini. Terus ini buka bensinnya di sini. Terus ini ada auto trip, pembuka kap bagian sini. Dan di setirnya ini setir yang kulit tapi ada jahitan asli, bukan jahitan palsu. Di bagian kanan ini ada pengaturan MID dan Bluetooth teleponi, terus ada cruise controlnya juga, dan di sini ada audio steering switch. Nah, untuk bagian tengah, jadi konsol tengah atau konsol pembatasnya ini menimbulkan kesan yang premium karena pembatasnya ini enak banget dilihat. Terus ada laci penyimpanan di bagian bawah sini, jadi bisa nyimpen buku, terus mainan anak-anak kalau ini buat mobil keluarga ya. Dan di sini sudah ada wood panelnya juga dengan 2 buah cup holder, dan pengaturan untuk entertain di bagian tengah ini diatur lewat sini. Jadi ada map voice dan menu, terus tinggal kita geser-geser aja seperti ini. Jadi ini hampir sama kayak BMW iDrive. Di sini ada infonya kita buka dulu. Nah, average speed, elapsed time, ini trip information ya. Terus ada radio, media, AC, climate control, system error. Jadi ini butuh servis ya untuk climate control AC-nya. Dan ini telepon. Jadi AC-nya ini sudah dual zone juga, kanan kiri. Untuk suhu paling panasnya di 32 derajat Celcius. Kita nyalain dulu mesinnya. Ini suhu paling panasnya suhu paling dinginnya di 18 derajat Celcius, untuk suhu paling panasnya di 32 derajat Celcius. Udah dual zone dan belakangnya sudah terdapat AC juga. Untuk joknya ini jok kulit yang mudah rapuh saya rasa, karena
Tahun lalu kita dapat unit yang seperti ini juga, tapi joknya sudah ngeriput dan kuning hitam. Warnanya beige juga, interiornya beige. Tapi beruntungnya saya ini dapat kondisi mobil yang super istimewa. Keren. Dari semua interior, eksterior, mesin semuanya sehat, aman semua. Jadi cuma minus pemakaian wajar kayak baret sedikit tapi nggak kelihatan sama sekali. Tapi saya rasa wajar banget karena ini kilometer masih 95.000 di 11 tahun pemakaian. Nah, ini konsol tengahnya adalah chip penyimpanan yang super besar yang sudah terdapat USB, aux, power outlet. Terus di sini ada traction control. Nah, jadi ada beberapa tipe ya HK version. HK version yang satu ini belum ada heater seatnya. Ada yang sudah ada heater seatnya, mungkin full option ya waktu itu. Karena kan dulu musim-musimnya option A, option B, terus versi A, versi B. Jadi benar-benar kompleks banget untuk RX 270 ini. Tapi saya rasa ini masih worth it banget untuk fitur-fitur seperti ini dan kenyamanan berkendara seperti ini. Saya rasa mobil ini worth it buat jadi mobil keluarga pilihan teman-teman di rumah. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Oh, ada yang lupa. Ini udah electric tilt steering dan electric teleskopik. Jadi enak banget. Jadi udah bisa dibilang ini ergonomis. Enak ya. Dan semua kelistrikan ini masih sangat normal, masih sangat baik. Dari sunroofnya juga masih oke banget. Ya, auto ya bukanya. Tutupnya juga udah auto. Sekarang kita bahas bagian belakang, dan ini posisi nyaman saya saat berkendara dengan tinggi yang 175 cm. Yang pastinya headroomnya masih sangat jauh. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Bisa dilihat interior bagian belakang juga super bersih banget, warnanya juga masih warna beige, jadi nggak ada kuning dan warna hitamnya juga. Terus di bagian samping juga masih warna beige ya. Jadi mungkin dipakai beliau sebelumnya itu ini pakai sarung tangan kalau masuk. Karena bisa dilihat nggak ada kotoran sama sekali dan masih original catnya, bukan dicat ulang ya. Jadi ini masih original. Jahitannya juga masih jahitan asli. Terus isinya ada satu buah cup holder. Ini laci penyimpanan, untuk legroomnya juga masih sangat luas, dan senderannya juga masih bisa disenderin lagi. Gila, enak banget. Jadi bisa tidur kalau misalnya kita bawa ke jauh antar kota. Sini ada armrestnya yang sudah ada dua buah cup holder, jadi ada satu dan di tengah ada dua. Dan ada laci penyimpanan yang cukup besar di bagian sini. Gila, lengkap banget. Makanya kadang saya pikir kalau misalnya teman-teman pilihannya SUV dan pengen yang bensin, kalau menurut saya daripada kompetitornya mending sama-sama dari Jepang ya. Kita apple to apple aja. Kalau misalnya dengan budget 300 jutaan, saya mending milih ini jauh sih. Serta sudah ada gantungan ya buat baju nih, yang bisa dibalikin lagi biar lebih rapi. Gila, saya suka banget kalau naikkan mobil ini, jujur enak. Dan harganya juga masih cukup stabil di 300-an, walaupun dulunya 400-an, sekarang udah 300-an, tapi masih enak. Oke, sekarang kita mau coba mobilnya. Oke, kita coba mobil. Oke, sekarang kita coba mobilnya. Tapi sebelumnya kita harus pakai seat belt dulu. Langsung maju ya. Nih kita ACC dulu. Nunggu bentar. Start engine. Ini kita tanpa radio atau suara-suara dari entertain sini ya. Takutnya copyright juga. Jadi kita matiin dulu. Nah, sekarang kita nyalain AC dulu sebelum berangkat. Nah, untuk AC-nya ini dual zone, jadi temperaturnya beda dari kiri dan kanan. Sekarang saya mau ngatur temperatur sebelah kanan dulu sebelum berangkat biar nggak kepanasan. Oke, untuk handremnya juga ada di bawah di kaki kiri, jadi penggantinya kopling. Sekarang kita berangkat.
kurang maju dikit. Nah, oke. Jadi sayang banget ya nggak bisa ngetes audio, karena audionya Lexus ini standarnya pun enak banget, serius enak. Terus kedap suaranya juga, peredam suaranya juga kedap banget, nyaman ya, selayaknya dengan SUV premium lah atau mobil-mobil premium lainnya. Suspensinya juga enak buat perkotaan, jalan-jalan berkerikil atau gravel ya. Terus jalan tol juga nggak limbung nih mobil. Dengan top speednya mobil ini tuh 200 km per jam. Tapi kita juga nggak bakal ngetes top speed dan akselerasi 0 ke 100-nya ya. Cukup dengan penjelasan tadi aja. Kita cuma ngetes ininya, apa, dari kaki-kaki, terus radius putar mungkin. Tapi dengan lebar yang 1,8 meter ini bertarung dengan kondisi jalan yang lebarnya cuma sekitar 5 meteran ini ya. Ini emang harus hati-hati banget. Terus warna catnya juga warna cat white pearl. Jadi kalau ada baretnya ini susah juga ngecat. Enggak sih. Kalau white pearl enggak. Aman aja. Asal nggak terlalu banyak kena panas hujan, terus-terusan bakal jadi kuning nanti. Ya namanya cat juga kan pasti ada rusaknya, cat apapun itu. Kedap banget ya suaranya, nyaman banget. Terus gasnya juga responsif karena emang ini 2700 cc 185 HP, jadi cukup responsif. Saya pengen nyoba radius putar. Di sini juga udah ada arah anginnya, utara, selatan, barat, dan timur. Oh, ada Pajero, kita papasan dengan Pajero. Apa bisa ini? Oi, ternyata bisa dengan lebar kurang dari 5 meter jalannya. Nanti kita bakal putar balik di sana. Tapi kalau untuk keluarga dengan jumlah 5 orang ini sangat worth it banget, asli serius. Terus dia juga nggak ada gundukan di bawah yang biasanya ada gundukan itu ya, dia juga nggak ada, jadi kesannya lebih lapang aja di mobil. Nah, torsinya juga oke, 252 Nm, kalau misalnya buat tanjakan juga masih sangat baik lah. Nah, kita coba nih, kita gas lurus ya. Oke, masih cukup responsif tapi agak sedikit delay. Oke, ini yang tengah juga berguna banget buat armrest ya. Terus yang di sini juga buat armrest juga enak karena kulitnya juga kulit yang lembut dan gak panas. Jadi masih enak, tetap enak. Terus kita bakal nyoba radius putarnya, diputar balikan sini ya. Jalannya lebar tapi ada trotoar yang ngalangin. Jadi kita tes di sini. Nah, jadi kita ngambil haluan yang sedikit, sementara ada mobil parkir di sana, di depan. Jadi kita tes untuk radius putarnya, ini emang enak banget karena radius putarnya dalam ya. Jadi masih aman. Radius putarnya oke lah. Untuk tingkat kenyamanan berkendara oke, radius putar oke, kaki-kaki nyaman, terus kabinnya juga luas, bagasi luas. Walaupun ini ganti velg ring 18 yang bukan OM-nya atau yang bukan standarnya, tapi ini masih ring 18, jadi kurang lebihnya sama. Dan bannya sudah diganti Blue Earth yang masih cukup tebel karena masih cukup baru, umurnya juga masih sekitar 2 tahun, jadi masih oke. Bannya juga enak, nggak terlalu berisik, nggak berisik.
Pengereman depan belakang juga udah cakram. Jadi udah oke banget ini mobil. Buat teman-teman yang suka naksir sama mobil ini, worth it banget serius, daripada kalian beli yang kompetitornya mobil ini di harga 300 jutaan. Karena pasarnya mobil ini masih 350 juta dengan kondisi yang sangat baik. Saya rasa 325 juta masih bisa nego, itu pun itu masih murah karena masih bisa nego. Dengan DP-nya juga kalau kredit ya nggak sampai lah, sekitar nggak sampai 50 juta lah. Kalian udah bisa merasakan kenyamanan berkendara Lexus dan ada fasilitasnya dari Lexus. Jadi fasilitas Lexus itu seperti eksklusif parkir di berbagai mall besar di Indonesia. Jadi kayak contohnya itu Parkpon Mall di Surabaya, terus ada Central Park dan Grand Indonesia, terus masih banyak lah lainnya, nggak bisa sebutin satu-satu. Dan itu ada eksklusif parkir khusus loyal customer Lexus. Jadi benar-benar dipikir ya sama si Lexus ya, after salesnya, spare partnya, terus VIP parkirnya itu nilai plus sih. Salut sih sama Lexus. Dari hal kecil aja dipikirin. Karena mall kan kalau weekend kita pasti tahu rame banget kalau weekend Sabtu Minggu, apalagi hari libur. Jadi dimudahkan dengan eksklusif parking area Lexus. Oke, sekian review dari salah satu SUV favorit saya. Karena SUV ini benar-benar komplit untuk fitur, kenyamanan, serta enak banget dilihat dari luar dan dari interior mobil ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai terakhir. Silahkan kalian like, komen, dan subscribe buat support saya agar saya juga bisa buat video yang lebih proper lagi, mobil yang lebih unik-unik lagi, yang lebih antik-antik lagi, dan mungkin nextnya kita bakal bahas yang JDM car, koleksi-koleksi dan jualan kita. Kita juga kemarin mau bahas Estilo yang lagi di restorasi tapi masih belum jadi dan mundur waktunya. Jadi kita bahas agak mundur juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya and bye-bye.